Polemik rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang menyeret nama Inara Rusli belum selesai, kini muncul babak baru. Kabarnya KUHP nikah siri dan poligami ilegal baru saja disahkan. Mereka yang menyembunyikan status perkawinan demi bisa menikah lagi, terancam dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dengan ancaman hukuman hingga 9 bulan penjara. Sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahan tanpa pemberitahuan, bisa dijerat dengan pasal 403 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Lalu apakah Insanul Fahmi dan Inara Rusli bakal bisa dijerat dengan kedua pasal tersebut? Jadi kalau dilakukan secara resmi, didaftarkan oleh negara, sekali lagi pasangan ini dapat dikenai dengan pasal ini, pasal 403. Tetapi kalau bisa dilakukan secara siri, tidak dapat dikenakan pasal 403 ini karena tidak diakui oleh negara. Sedari awal, sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Ihsan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Ihsan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, saya melihat tidak ada unsur syar'i menceraikan, menceraikan. Makanya saya melihat selama itu tidak ada unsur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara, karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. Karena dia mau niat poligami juga ya kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Ihsan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M, apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri dan dimanapun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah ya Mbak kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Inara di entertainment? Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Dan pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah dari dulu saya nggak pengen artis, capek artis. Ini sebenarnya hubungan lu itu waktu itu ta'aruf atau ada kayak pacaran dulu? Sebenarnya dalam Islam itu ta'aruf itu sendiri artinya kan perkenalan. Perkenalan kan? Kenalannya mah udah lewat Kenalannya bisnis. udah, iya gitu. Tapi karena aku ngelihat dia, salahnya aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia, aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu, bahwa dia nggak mau, ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu loh. Tapi lu waktu deket-deket ada rasa nggak? Bingung juga ngejelasin ada rasa gimana ya, mixed feeling aja sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Seneng sih seneng, Iya, nyaman mah nyaman. Iya, nyaman iya, karena kan iya siapa sih yang gak nyaman. Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom, belum ada pasangan. Terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya dan udah pernah ta'aruf juga gitu kan. Maksudnya pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu, tapi bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya. Jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Karena deket juga, ya anak-anak juga nyaman gitu kan ceritanya kan. Iya. Akhirnya dia nembak tuh, ngajak nikah gitu. Iya. Mau menunjukkan etika baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Ihsan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan tiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Ya kamu memberikan waktu. Ada rencana isbat kita nggak? Mungkin tidak satu alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan saya hanya mencoba menyampaikan penjelasan banyak orang. Saya harus kamu menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa tanggapanmu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Ihsan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahannya
dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan karena memang dari saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Nah, apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Jadi maksudnya ini kan terjadi kayak ada. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya, yang sudah hadir di podcastnya Kak Densu ya, Pak Gambang Densu ya. Dan ini ada beberapa yang harus kita lihat ya, konfirmasi nikah siri dan kejutan ya dari Inara Rusli. Kira-kira infonya seperti apa? Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya guys ya. Dan kita lihat seperti apa info dari Inara Rusli, kita reaction bareng-bareng seperti biasa ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa juga, komentar dengan bijak tentunya ya guys ya. Dan kita lihat seperti apa guys info dari Inara Rusli ini. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dia kan Kan kayak dia punya hak yang sama katanya guys. kaget tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Itu kamu? Kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Jelas karena Itu kamu nggak bisa jawab. Gak Iya. apa-apa kalau kamu tidak ada indikasi video itu kemudian disebarkan oleh Virgun ya. Waduh. kita kan nggak bisa request peran kita apa. Lo merasa terjebak gak sih sebenarnya? Gimana ya? Gimana ya? Coba Aku kita ini ya benang kusutnya kita rapiin ya. Pengen sih ngeluarin statement itu, cuman karena posisinya aku sekarang udah jadi seorang istri. Dalam Islam itu wajib menjaga marwah Oke. pasangan. Kita lurusin istri dulu ya. Jadi awalnya itu dari netizen yang kemudian membawa Mawa ke sini. Ya. Gue bingung. Perasaan Inara dulu menjadi orang yang tersakiti. Kok sekarang dia jadi nyakitin orang? Kan gitu POV gue. Terus isunya itu akhirnya berkembang ke arah sudah nikah siri. Oke, kita lurusin dulu nikah sirinya. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Terjadi. Ada bukti tuh? Ada. Oke. Bukan dari Sulaiman kan pelakunya kan? Bukan kan ya? Waduh. Jadi Apa yang beredar di sosial media itu semuanya hoax lah. masa semuanya ada yang benar lah pasti. Semuanya dia mikir gitu ya. Iya, untuk soal nikah siri ya, Berarti yang benar nikah siri ada ya? ada. Dan Dery Sulaiman bukan penghulunya. Tidak tahu menau. Termasuk dari awal kalian ketemu itu bukan karena Ustadz Dery ya? Bukan, kami kenal, dia datang ke rumah karena dikenalin sama teman kami. Dia itu siapa? Insan. Yes. Insan datang ke rumah karena dikenalin sama temen. Jadi kami lagi itu bukan datang niat langsung melamar, enggak. Kita ngobrol soal bisnis gitu. Awalnya tuh. Awalnya itu. Terus kemudian kalau orang bilang si Fulan ini tahu apa segala macam, komunitas lah apa, mereka sama sekali nggak tahu. Jadi pernikahan siri ini yang tahu ya bener-bener keluarga inti aja. Keluarga ini. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog. Jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun misalnya dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan
setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Inara Rusli ingin pernikahan Siri dengan Insanul Fahmi disahkan secara negara. Inara ingin pernikahan Sirinya dengan Insanul Fahmi itu disahkan secara negara lewat isbat nikah. Hal itu diungkapkan oleh penasehat hukumnya yaitu Dedi DJ. Isbat nikah menurut Dedi DJ itu sangat diperlukan untuk ibu dari 3 orang anak itu demi perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai istri dalam pernikahan dengan insan. Waduh, buru-buru banget Bu Inara, tenang, pelan-pelan, satu-satu, selesain dulu permasalahannya ini semua. Kalau udah selesai, udah aman, udah tenang, baru diresmikan. Tuh guys, benar ya. Berarti Mbak Ina menerima Mawa sebagai istri pertama ya? Iya, biar bagaimana memang secara negara. Tuh, Inara Rusli menerima Mawa sebagai istri pertama dan dari Insanul Fahmi dan sedang melakukan upaya damai ya. Masih tercatat sebagai istri saya. Kalau Hana sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina? Kalau Waduh. dengan baiknya orang Ya, saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Waduh. Menurut pendapat kalian gimana nih terkait infonya dari Inara Rusli? Mungkin bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih yang sudah hadir tentunya guys ya. Di video ini mudah-mudahan yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian lancar ya. Dan menurut aku ini Inara Rusli ini seperti apa ya? Lah kalian bisa menebak sendirilah ya. Dia sifatnya seperti apa gitu ya. Sekian dulu guys infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.